Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @pesugihan. Dan untuk nama dan tempatnya sudah kami samarkan semua. Tak perlu lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Di kesempatan ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah seorang anak yang selamat dari pesugihan Gendruwo Pakdenya sendiri. Sedari kecil aku sudah terbiasa hidup pas-pasan. Bahkan bisa dibilang aku hidup serba kekurangan. Memang ayahku hanya bisa bekerja sebagai tukang kuli bangunan. Hanya bisa mendapatkan penghasilan musiman saja. Apalagi ayah termasuk orang yang tidak mau menyuruh istrinya untuk bekerja. Sehingga ibuku hanya boleh mengurus rumah saja. Nah, dikarenakan penghasilan yang tidak tetap itu, ayah menjadi sering menghutang sana-sini. Kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat ayah tidak punya pilihan. Apalagi aku yang sebentar lagi masuk jenjang SMP, yang akan membutuhkan biaya yang tidak kecil. Suatu hari ayah mendatangi aku yang sedang mengaji. Ia tiba-tiba memeluk aku erat dan menangis. "Nak, maafkan ayah ya. Ayah sudah tidak sanggup lagi memenuhi kebutuhan kita bertiga. Tadi ayah menelpon Pak Demu yang tinggal di seberang desa. Ayah terpaksa, nak, menitipkan kamu ke beliau agar kamu bisa melanjutkan sekolah, nak," kata ayah di sela-sela tangisannya. "Ayah mohon, nak, demi ayah sama ibu, kami tidak mau kamu terjerumus ke dalam jurang kemiskinan seperti orang tuamu sekarang, nak," kata ayah lagi dengan penyesalan. Namun dengan berat hati aku pun mengiyakan permintaan ayahku. Aku yang tidak bisa membayangkan hidupku tanpa mereka berdua. Aku hanya bisa menangis memeluk sang ayah. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Deku sudah berdiri di depan rumah, ditemani dengan istrinya. Ia menjemputku pagi-pagi dengan mobil sedannya. Kata ayah, Pak De memang termasuk keluarga orang kaya. Makanya ayah percaya untuk menitipkan aku agar aku disekolahkan dengan baik. Sebelum berpisah, ayah mengatakan pesan terakhir kepadaku. "Nak, belajar yang giat ya, nak, dan jangan pernah lupa beribadah sama Allah. Jadi anak yang baik-baik dan jangan menyusahkan Pak Demu ya," kata ayahku. Lalu kemudian ayahku memeluk erat kepadaku. Setelah itu, aku pun bersalaman dengan ayah dan ibuku. Dengan berat hati, aku pun kemudian melangkahkan kakiku menuju mobil sedan itu dan bergerak meninggalkan rumah ayahku. Dan sesampainya di rumah Pak Ade, aku takjub melihat rumah besar itu yang tentunya sangat tidak sebanding dengan rumahku. Aku pun melihat-lihat seisi rumah. Betapa senangnya aku melihat berbagai furnitur yang sangat mewah. Aku pun sangat senang sekali berada di sini. Saat menyusuri sebuah nakas di belakang sofa, aku pun tidak sengaja menjatuhkan sebuah foto dalam figura. Aku kemudian mengambil foto yang jatuh di bawah kakiku itu. Ternyata itu adalah foto seorang anak perempuan seusiaku. Aku tidak kenal siapa dia. Seingatku, Pak De tidak pernah mempunyai anak. Makanya ayah mau menitipkan aku agar Pak De pernah merasakan menjadi orang tua. Aneh, pikirku. Foto itu ternyata tidak hanya satu. Ada sekitar 6 foto anak kecil berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di atas nakas itu. Lalu kemudian aku bertanya kepada Pak Deku. "Pak De, ini semua siapa?" Tanyaku dengan penasaran. "Itu anak-anak Pak De, nak. Pak De sangat sedih, nak, karena mereka semua sudah meninggal saat seusiamu. Sekarang Pak De tidak punya siapa-siapa selain Bude yang menemani di rumah ini," kata Pak De dengan sedih. "Sudah, tidak apa-apa, nak. Sekarang ayo kita makan siang dulu," kata Bude menyahut. Lalu kemudian akhirnya aku pun makan siang bersama. Di meja itu terdapat berbagai macam hidangan yang kelihatannya sangat sedap. Aku langsung menyantap satu persatu makanan yang ada di meja itu. Namun tiba-tiba aku merasa sangat mual. Perutku rasanya tidak enak sekali.
Aku berlari ke kamar mandi dan aku pun muntah. Mungkin itu terjadi karena aku terlalu bersemangat untuk makan. Jadinya aku tersedak dan aku pun muntah. Di malam harinya aku beristirahat untuk memulihkan keadaanku. Bude dan Pak Ade sangat perhatian dan merawatku dengan baik. Semakin hari aku sangat nyaman tinggal di sini. Hanya saja terkadang aku masih sering muntah-muntah kalau makan. Mungkin aku mempunyai alergi dengan makanan orang kaya. Yang pasti tidak ada yang tahu alasan aku terus-terusan muntah. Akan tetapi ada sesuatu yang mengganjal di benakku. Beberapa hari aku tinggal di sini tidak sekalipun aku melihat Pak D atau Bude kelihatan sibuk untuk bekerja. Mereka selalu terlihat santai. Entah Pak D yang suka menonton televisi atau Bude sibuk memasak kreasi masakan barunya. Aku pun menjadi penasaran. Bagaimana caranya mereka mempunyai harta sebanyak ini kalau tidak bekerja. Aku pun tidak ingin berprasangka buruk. Namun prasangka buruk itu terbukti. Suatu hari saat aku keluar malam, aku mendapati Pak D dan Bude berjalan menyelinap melalui pintu belakang. Karena penasaran, aku pun mengikuti mereka. Pak D dan Bude berjalan jauh sekali dari rumah. Mereka melewati jalan setapak yang gelap, pematang sawah yang sempit, sampai masuk ke hutan yang lebat. Saat memasuki hutan, terdapat jalan yang sepertinya sudah sering dilewati. Tapi semakin lama, jalan di hutan itu semakin sempit, karena banyak tanaman merambat yang menghalangi jalan. Lalu tidak lama kemudian mereka berdua berhenti di depan gerbang. Lamat-lamat aku membaca tulisan di gerbang itu. Di atas gerbang itu bertuliskan Rumah Kubra. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya sampai tiba di depan sebuah rumah yang berdiri di depan sebuah pohon beringin yang sangat besar. Di halaman depan rumah itu terdapat benda-benda yang aku tidak tahu namanya. Aku hanya tahu ada dupa dan kembang 7 rupa di situ. Lalu kemudian aku melihat Pak D dan Bude sedang duduk bersila. Waktu itu aku sangat terkejut. Karena tidak lama setelah itu muncul 6 orang anak yang mengelilingi mereka berdua. Astaga, itu kan anak-anak yang ada di foto kemarin. Aku bergumam dalam hati. Lalu tiba-tiba muncul sosok dari pohon beringin itu. Ia kelihatan sangat seram sekali. Sosok itu seperti genderuwo. Lalu kemudian samar-samar aku mendengar Pak D berbicara dengan genderuwo itu. Kira-kira begini pembicaraannya. Bah, kami minta pertolonganmu. Anak yang tinggal bersama kami kali ini terlalu kuat. Dia selalu taat ibadah. Saya juga mendengar dia selalu mendoakan orang tuanya. Makanan yang kami berikan juga selalu dimuntahkannya, Mbah. Kami tidak bisa memberikannya kepadamu untuk saat ini. Bagaimana ini, Mbah? Tanya Pak Deku kepada sosok yang sangat menyeramkan itu. Aku pun yang mendengarkan itu seketika aku terdiam. Aku sama sekali tidak menyangka kalau mereka akan menjadikan aku tumbal pesugihan. Waktu itu aku sangat kesal dan marah. Aku langsung berlari ke rumah dan aku pun melaporkan kepada polisi. Dan singkat cerita, tidak lama kemudian mereka ditangkap dengan tuduhan penculikan anak. Dari laporan mereka ternyata Pak D dan Bude menyekap anak-anak itu di dalam rumah yang mereka datangi kemarin. Lalu ternyata anak-anak itu dijadikan tumbal untuk genderuwo dan sukmanya dijadikan pesugihan oleh mereka. Sungguh sangat kejam apa yang diperbuat oleh Pak D dan Budeku.
Aku pun bersyukur bisa selamat dari semua ini. Dan sekian, semoga kisah singkat ini bisa menjadikan wawasan dan pelajaran untuk kita semua. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih yang sudah like, share, dan komen. Jangan lupa tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.